itu menyaring darah. Jadi, itu menyaring darah. Makanya kalau ada orang terkena masalah ginjal, itu biasanya dilihat fungsi fungsi ginjalnya. Apakah dia tinggi atau tidak, atau ada masalah di situ. Sehingga ginjal itu mengalami proses ketidakseimbangan. Ya. Nah, tandanya di lidah, biasanya di pangkalnya itu ada warna yang berbeda. Pangkal lidah itu kan ada 4. Ujung, tengah, pangkal, kanan, kiri. Kalau lidah, kalau ujung lidah itu area jantung pembuluh darah. Kalau tengah-tengah itu area pencernaan. Kalau kanan kiri area liver. Kalau pangkal lidah itu area ginjal. Kalau dia warnanya merah merona, berarti ginjalnya sedang panas. Kalau ada retakan di pangkal lidah, berarti ginjalnya kering. Kalau warnanya putih, kelabu putih di pangkal lidah, berarti sedang defisien atau kelemahan. Biasanya begitu. Maka herba-herba yang bisa digunakan menyelesaikan itu adalah seperti herba diuretika, seperti kumis kucing, akar alang-alang, dan lain sebagainya. Jadi itu. Dan yang terakhir adalah sistem reproduksi. Adalah bagaimana proses untuk memproduksi atau reproduksi ini adalah bagaimana perkembangbiakan. Itu perkembangbiakan mulai dari penis, testis, uterus, ovarium, vulva, labia, mirona, klitoris, dan sebagainya. Ini adalah bagian-bagian yang penting dalam sistem fitrah manusia, yaitu perkembangbiakan. Perkembangbiakan. Itu fungsinya adalah pembentuk sel telur dan perkembangan janin. Itu kalau perempuan. Nah, ini kursor saya masih bisa dilihat, Ustadz Usman. Kursor saya masih ya? Gerakan ini. Masih. Bisa dilihat ya? Iya, siap. Bisa nggih? Gerakan ini nggih? Siap. Oke, saya tunjukkan ke area yang namanya uterus. Uterus ini adalah tempatnya bayi. Ketika terjadi pembuahan antara ovum dengan spermatozoa, ketika jadi itu dia nempel di area uterus. Uniknya uterus itu sekian, kecil. Separuh dari genggaman tangan saya. Dia akan membesar sesuai dengan fetus atau sesuai dengan janin yang dia sudah berkembang. Ya, seperti itu. Maka uterus ini dalam Al-Quran itu ada kalimat yang disebut fi qororin makin, yaitu tempat yang sangat kokoh. Yaitu kenapa? Yang memang sangat istimewa sekali. Ya. Tempat peranakan yang seringkali orang itu lupa bahwa itu juga untuk reproduksi. Ya. Maka penyakit-penyakit yang diakibatkan karena faktor-faktor tertentu itu biasanya ada di dalam uterus. Makanya ada penyakit penebalan dinding rahim itu, atau penyakit kista, atau mungkin ada penyakit kanker cervix dan sebagainya. Itu karena keasaman yang lebih. Harusnya kan memang uterus ini isinya adalah mulai dari labia minora, vaginatus sampai ke uterus ini adalah isinya cairan asam. Kenapa kok ada cairan asam? Karena dia sistem proteksi untuk memblokade virus, kuman, bakteri agar dia tidak masuk. Makanya ketika terjadi pembuahan, sel sperma yang istimewa, yang sangat istimewa, dia akan melewati masa jalur yang disebut asam tadi sampai masuk ke dinding uterus sehingga membuahi, sehingga jadilah fetus atau jadilah bayi. Ya. Proses seperti inilah yang namanya proses pembuahan. Makanya sistem spermatozoa itu sekali dia diproduksi sampai 400 juta sel sperma, ya. Tapi hanya satu yang jadi. Itulah fitrah dan sunatullahnya penciptaan manusia. Ya. Seumpama 400 juta itu jadi semuanya, nggak bisa bayangkan di apa ceritanya manusia. Gitu, ya. Hanya yang dijadikan satu. Uniknya ketika satu sperma itu dia membuahi satu sel telur, maka yang sisanya, yang jutaan itu, dia mematikan dirinya sendiri. Mematikan dirinya. Wis, silakan kamu lanjutkan amanah sebagai khalifah di bumi, kami akan menggugurkan diri masing-masing. Itu sekian ratus juta itu. Seperti itu. Itu uniknya. Jadi memang model-model seperti ini ada dalam proses yang namanya human race atau penciptaan manusia. Ya, seperti itu. Oke. Kiranya sudah selesai. Alhamdulillah. Kawan-kawan, Bapak Ibu semuanya, sahabat-sahabat, para penyiar tradisional di Sekolah Herbalis Muslim Makassar dan sekitarnya. Inilah sedikit tentang kuliah online kita sebelum kita nanti menghadapi kuliah offline dengan praktikum-praktikum
termasuk dengan praktek-praktek kelas nanti akan kita sampaikan, dan insya Allah nanti ada ujian tulis anatomi. Nanti silakan mulai besok atau lusa, nanti soalnya saya bagikan ke kawan-kawan terus dikerjakan. Ujian tulis ada mungkin sekitar 30 soal nanti dikerjakan. Insya Allah nanti soalnya saya kirim ke Ustadz Usman, nanti dikerjakan masing-masing di rumah. Ada ujian tulisnya, tapi insya Allah besok. Seperti itu Ustadz Usman, hari ini penjelasannya. Saya bel Ustadz Usman supaya saya bisa mendengarkan suaranya, dan hari ini tidak ada pertanyaan. Kalaupun ada pertanyaan nanti bisa lewat Japri atau lewat grup SMK Makassar, nanti akan saya jawab seputar anatomi, seputar anatomi. Seperti itu. Terima kasih Ustadz, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semua, kita telah mendengarkan satu materi tentang anatomi. Makasih nggih. Saya tutup dulu. Kita bertemu di grup saja nggih. Saya akhiri, tolong semua kameranya dibuka. Semua kameranya dibuka. Saya akan jepret kawan-kawan semuanya untuk saya kirimkan kawan-kawan. Dibuka kameranya semuanya. Kita lambaikan tangan kanan. Dibuka semuanya kameranya kawan-kawan. Ya kawan-kawan, masih dan juga Bunda Mulyani, Ibu Sri Wayuni, Tanti Amsa, Ustadz Fatih, tolong dibuka kameranya. Oke, sudah. Semuanya masih belum ada yang belum buka, masih tidur. Terima kasih belum. Ustadz Fatih belum. Oke, sudah. Oke, saya spread aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bunda. Oh ya, hilang lagi di sana. Oh iya. Ya Ustaz, saya tutup Ustaz, nggih. Ya. Itu pertemuan berikutnya hari apa ya? Nggih. Insya Allah mungkin sama pertemuannya, nggih. Insya Allah mungkin sama pertemuannya. Tapi mohon izin kalau bisa sore aja, nggih. Kalau pagi biasanya kami juga banyak rawatan di klinik. Kalaupun malam nggak masalah, Pak. Kak Isa sama malam nggak apa. Sembari santai-santai bisa. Ini malam masih ada semua. Tolong disampaikan langsung bahwa sumber ya, saya mohon izin untuk bisa kelas online itu dibuat sore. Kenapa? Karena kalau pagi siang itu kami banyak sekali kegiatan, apalagi hari Sabtu Ahad, waktu kami habis sampai bulan Agustus 2022. Jadi, 1 tahun ke depan ini Sabtu Ahad saya habis untuk kegiatan, sehingga saya hanya waktu cuma sekitar sore sampai malam, gitu. Karena memang, ya mohon maaf kami masa pandemi ini memang belum bisa mengawal kawan-kawan untuk saya silaturahmi ke sana. Tapi insya Allah nanti dalam waktu dekat ini akan kita tata lebih baik sehingga kawan-kawan mendapatkan banyak keilmuan nanti yang akan diserap oleh SDN Corporate, termasuk nanti juga guru-guru kami, senior kami, master kami yang akan mengisi bergantian. Sebelum pelatihan teknik yang nanti akan kita praktekkan bersama-sama di Makassar. Ya Ustaz. Insyaallah Ustaz. Ya. Insyaallah. Hari Ahad ya. Teman-teman semua hari Ahad sore ya. Ya, nah gini Ustaz. Ya. Jadi nanti saya Ustadz Usman dengan saya ini harus nanti schedule-nya setiap pekan itu nanti mungkin 4 atau 5 hari sebelumnya itu akan kami kabari jamnya. Sabtu atau akannya kami kabari jamnya supaya nggak mendadak, itu akan kita total kita setting nih seperti itu Ustaz. Betul. Seperti itu Kalau materi ini ada beberapa teman-teman yang meminta setelah kelas materinya. Terus gimana kalau misalkan saya buat grup khusus untuk di Telegram. Jadi setiap kali materi di Telegram sehingga dia bisa lanjut belajar semua.
Silakan Ustadz buat Telegram, tapi saya tidak masuk di Telegram. Ya. Silakan buat, nanti filenya saya kirim ke situ semuanya, video, rekaman semuanya bisa dikirim ke saya. Silakan Ustadz Usman, terus Ustadz Usman kirim ke Telegram. Gitu. Siap. Oh, oke. Ya. Mulai yang pertama kemarin Cak ya, dan sekarang sampai Ya. Nanti kita siapkan. Ya. Ustadz Alam sehat. Ustadz Samsul. Di sini ada dua dokter ini, Cak. Ada dokter Rajisman dari Bone. Alhamdulillah. Ada Bone. dokter, ada 3 dokter malah di sini. Perawat, Alhamdulillah. orang kesehatan beberapa orang. Ya. Dan nanti Habis satu. diikuti aja nanti perkuliahannya. Ini masih kita membahas tentang paling dasar dari ANFIS. Insya Allah nanti untuk kelanjutan lebih detail bagaimana ANFIS, nanti kita bisa menunjuk beliau berbeda untuk mendampingi kelas-kelas ekstra untuk bagaimana ANFIS secara molekulernya atau ANFIS secara sistematika DNA-nya, bagaimana sistematika sampai ke patofisiologinya. Nah, nanti saya sampaikan hanya di bidang keperawatan empiris sama komplementernya nanti insya Allah. Okay? Jadi itu satu. Terima kasih Ustaz. Ini dari kawasan Markas Besar Sekolah Herbalis Muslim, saya Cak Abu Bakar dengan kawan-kawan manajemen di sini. Terima kasih waktunya. Nanti mohon doa restunya tanggal 18 saya ikut kontestasi agar saya bisa lancar menghadapi kawan-kawan dari dinas, dari direktorat, dari Kementerian Kemendikbud menang harus saya sampaikan program-program 3 tahun mendatang. Karena untuk ini membantu program pemerintah, karena saya ketemu dengan kawan-kawan LSA, Lembaga Fasilitasi sehingga nanti akan kita tata bersama-sama asosiasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Banyak ini kayaknya. Ya, teman-teman, terima kasih banyak atas kehadirannya semua di dalam kelas pertemuan kedua ini. Saya juga mungkin sudah mulai undur diri, kebetulan ada yang saya menunggu juga dari tadi. Cuman selesaikan daripada meeting ini. Jadi saya atas nama Muhammad Usman sebagai sementara Direktur LPKSI Makassar. Ini sementara belum ada SK-nya. Sementara mohon dimaafkan ketika ada kesalahan atau kekurangan dalam Zoom tersebut. Kira demikian, mohon maaf. Kemudian kami tutup doa kepada majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.